Saat Qin Yichen pergi, ada keributan di pasar. Di atas langit, Qin Yichen menatap wajah pelayan kecil itu dan sedikit mengernyit. Perlakuan setan macam apa yang pernah dialami orang ini sebelumnya? Qin Yichen benar-benar tidak mengerti mengapa dia ingin mengikuti orang yang hanya memberinya sedikit keuntungan. Apakah karena status bangsawan? Tetapi status ini tidak berguna dan tidak akan memberi Anda banyak manfaat. Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya, bingung dengan tindakan gadis kecil itu. Ketika sebuah kalimat muncul dari benaknya, Qin Yichen merasa lega. Itu hanya kata-kata cinta. Ya, di dunia ini memang sulit untuk berspekulasi tentang akal sehat, yaitu cinta. Beberapa orang jatuh cinta sekilas, sementara yang lain kejam. Semua orang melihat hal yang berbeda. Mungkin, di hati gadis kecil itu, dia suka memperlakukannya dengan begitu kejam. Tidak ada yang tahu. Sebelum kembali ke halaman, Qin Yichen mendengar suara familiar yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Saya sangat baik. Saya bahkan tidak perlu memberitahu saudara perempuan saya. Saya tahu bahwa saya akan keluar untuk mencari saudara perempuan saya. Chen Liuxiang. Qin Yichen menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Aku benar-benar takut dengan apa yang akan terjadi. Hei Wu menahan pelayan kecil itu, perintah Qin Yichen. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, kamu turun dulu. Gadis kecil itu mengangkat kepalanya dengan heran dan menatap Qin Yichen yang berjalan menjauh dari pandangannya, merasakan sedikit rasa sakit di hatinya. Qin Yichen melihat sekeliling dan memilih puncak bukit yang terpencil. Mari kita bertemu di sana. Bagaimanapun, ini adalah rumah Zongtian. Tidak pantas bagimu untuk muncul. Setelah berbicara, Qin Yichen terbang menuju puncak gunung. Chen Liuxiang, yang bersembunyi di langit, tampak sedikit terkejut. Di depannya di masa lalu, dia tidak akan begitu aktif. Setiap kali mereka bertemu secara diam-diam, dia berinisiatif untuk memilih lokasi yang baik, dan kemudian menyapa mereka. Ketika kita bertemu, kita tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Qin Yichen sangat aktif hari ini, tetapi dia sedikit terkejut. Dia hanya membawa tangannya di punggungnya dan mengikuti Qin Yichen ke puncak gunung. Dengan pikiran, dia menyapu debu di paviliun, dan Qin Yichen duduk, menatap Chen Liuxiang yang muncul di depannya, dan tidak mengambil inisiatif untuk berbicara. Chen Liuxiang bersandar pada pilar, kakinya yang ramping sedikit terangkat. Matanya tertuju pada Qin Yichen, dan dia tidak pindah untuk waktu yang lama. Kamu sudah menutupi wajahmu sebelumnya. Mengapa tiba-tiba tidak menggunakan kabut hitam? Qin Yichen tertegun sejenak. Ketika mengabaikan kekasih nakal Chen Liuxiang, Qin Yichen ditunjuk oleh tuan kecil untuk menjadi seorang ksatria dan dipaksa untuk mengungkapkan wajahnya. Karena penampilannya dikenali oleh tuan kecil, tidak apa-apa untuk menunjukkannya. Selain itu, Qin Yichen ingin membuat beberapa perubahan muncul di Yi, yang dia pura-pura. Beri diri Anda alasan untuk membuat kesalahan di masa depan. Bisa dikatakan siap menghadapi hari hujan. Hanya setelah Chen Liuxiang muncul, pilihan Qin Yichen sedikit memalukan. Karena dia tidak yakin apakah Chen Liuxiang telah melihat wajahnya. Bahkan jika dia menyembunyikan dirinya dengan sangat baik, bagaimana menjelaskannya masih menjadi masalah. Setelah beberapa saat hening, Qin Yichen tiba-tiba tersenyum. Kali ini, pengepungan Ares, Dewa Perang, membuatku merasa sedikit, jadi aku tidak perlu menutupinya lagi. Chen Liuxiang tiba-tiba menjadi tertarik dan sedikit bersandar pada Qin Yichen. Persepsi apa? Qin Yichen tersenyum bebas. Hatiku. Selama Chen Liuxiang percaya bahwa persepsinya telah berubah, setidaknya di depannya, tidak perlu khawatir akan diekspos untuk saat ini. Karena retorika itu sendiri dapat menutupi kebiasaan Qin Yichen dan Si yang sangat berbeda. Beritahu aku tentang itu. Chen Liuxiang memiliki postur memecahkan kaserole dan meminta sampai akhir. Tidak heran dia penasaran, terutama karena Qin Yichen dan Si tidak berada di level yang sama. Meskipun kekuatannya serupa, Qin Yichen sedikit lebih baik. Tetapi ketika datang ke kontrol peluang pertempuran dan situasi, Qin Yichen telah menyimpang beberapa jalan. Pertama, dia mengalahkan Chang Lei, dan kemudian di alam rahasia, keluarga Lan Yu kehilangan kesempatan dan berlari dengan sia-sia, meninggalkan cukup banyak peluang untuk keluarga Zongtian. Penggunaan kecerdasan lebih baik daripada terlalu banyak di masa lalu. Katakan saja pada adikku sekali, dan kakakku akan menemanimu di malam hari. Suara menawan itu jatuh, dan jari-jari kaki nakal Qin Yichen menusuk pergelangan kakinya. Sialan orang ini. Qin Yichen cukup terdiam. Niat awalnya adalah untuk menghadapi kekurangan Anda sendiri dan menerima diri Anda yang tidak sempurna, dan kemudian Anda bisa melakukan yang lebih baik. Qin Yichen membodohi dirinya sendiri, lalu berdiri dan berjalan di luar paviliun. Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali ke rumah Zongtian. Sebelum dia bisa selesai berbicara, lengannya memeluk Qin Yichen dari belakang. Rambut halus menyapu kulit, dan Qin Yichen merasa merinding di hatinya. Kakak, kamu salah. Aku bukan kekasihmu. Jika saya tidak ingin tinggal di sini selama beberapa hari lagi,
Saya tentu tidak keberatan mengatakan yang sebenarnya. Dia mencoba membebaskan diri beberapa kali, tetapi informasi yang dia dapatkan dalam ingatan si tidak lengkap, sehingga Qin Yichen tidak mudah dipindahkan. Setelah waktu yang lama, lengan itu dengan enggan dilepaskan. Menundukkan kepalanya, mata Chen Liuxiang berkedip. Maaf, aku melewati batas. Qin Yichen tertegun sejenak. Hubungan antara rekan penulis Si dan Chen Liuxiang tidak sesederhana itu. Hanya memeluk dan melewati batas. Dengan kata lain, Anda hanya mendengus. Qin Yichen benar-benar terdiam. Jika bukan karena kejadian hari ini, Qin Yichen akan hampir mempercayainya. Selain itu, hubungan antara keduanya tampaknya tidak seperti yang dia duga di awal. Dan itu terutama didasarkan pada Chen Liuxiang. Ini benar-benar merepotkan. Saya harus memiliki lebih sedikit kontak dengan orang-orang ini di masa depan. Ini benar-benar terlalu besar. Qin Yichen terdiam beberapa saat. Hubungan semacam ini, yang terus-menerus terputus dan kacau, membuatnya menjadi yang paling merepotkan. Saya bukan orang yang mengalami penyesuaian halus dalam hubungan, dan tidak ada spekulasi memori yang sesuai. Ini benar-benar di luar kendalinya. Beralih untuk melihat Chen Liuxiang, Qin Yichen bergumam di dalam hatinya. Tidak apa-apa. Meskipun dia mengatakannya dengan tegas, dia tidak memiliki petunjuk di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah kata-katanya akan mengungkapkan identitasnya. Hanya pada saat ini, tiba-tiba, seseorang turun dari langit dan mendarat di antara Qin Yichen dan Chen Liuxiang. Pengunjung terbatuk ringan. Di Xialintu, di bawah perintah Tuan Kecil, aku akan pergi ke aula sekte pembunuh dewa untuk menemui Tuan Kecil. Saya dengan tulus meminta maaf jika saya mengganggu hal-hal baik dari Anda berdua. Qin Yichen menghela nafas lega. Ketika dia melihat Lintu, dia merasa bahwa orang ini enak dipandang. Hanya penyelamat. Untuk sementara selamatkan diri Anda dari api. Setelah ragu sebentar, Chen Liuxiang mundur selangkah dan memberi hormat kepada Lintu. Karena itu undangan Tuan Kecil, aku akan pensiun. Setelah berbicara, Chen Liuxiang menoleh dan pergi. Begitu Chen Liuxiang pergi, Lintu menatap Qin Yichen dengan sedikit ganas. Jika kamu berani memenuhi harapan Tuan Kecil, aku tidak keberatan memberi makan anjing dengan kepalamu. Mulut Qin Yichen berkedut. Keberadaan kuat macam apa yang telah Anda sakiti sendiri? Hanya karena Tuan Kecil memilih dirinya sendiri untuk menjadi seorang ksatria? Salah. Qin Yichen tiba-tiba teringat detail yang dia abaikan hari itu, dan keringat dingin muncul di belakangnya.